Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Tita Desvia Suci dengan NPM 203100051 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan mudah diterima dan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu presensi dulu ya. Adinda Marhina hadir. Hadir, Bu. Syafaatul Khairiyah. Hadir, Bu. Baik. Hadir semua berarti ya. Baik, untuk anak-anak semua di era pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan baik, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, supaya kita tetap sehat dan dapat melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman, terutama dalam pembelajaran hari ini. Baik, Ibu izin share screen ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat keliling dan luas segi empat. Kompetensi dasar yang digunakan pada pembelajaran hari ini yaitu 3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Indikator pencapaiannya, yang pertama menentukan sifat-sifat segi empat, yang kedua menentukan keliling segi empat, yang ketiga menentukan luas dari segi empat. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, menggunakan pendekatan konstruktivisme secara daring, peserta didik diharapkan dapat menentukan sifat-sifat keliling dan luas dari segi empat. Nah, di sini Ibu ada contoh masalah, nanti bisa kalian kerjakan bersama teman sekelompoknya ya. Baik, Bu. Sekarang ada yang masih ingat, ada macam-macam segi empat, apa saja? Saya, Bu. Ya, Ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. ya benar ya. Ini ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Persegi panjang merupakan bangun segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya yaitu lapangan sepak bola, jendela, pintu, dan lain-lain. Ada yang masih ingat sifat-sifatnya? Sifat-sifat persegi panjang? Saya, Bu. Ya.
memiliki dua buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Kemudian sisi-sisi berhadapan sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar, tiap sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Ya, benar. Memiliki dua buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang AB sama dengan DC, AD sama dengan BC. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar yaitu AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Tiap-tiap sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Diagonal-diagonalnya sama panjang. AC sama dengan BD. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Nah, sekarang ada yang masih ingat rumus keliling dan luas persegi panjang? Saya, Bu. Ya, apa itu? Rumus keliling 2 kali panjang tambah lebar untuk luas persegi panjang kali lebar. Ya, benar sekali. Rumus keliling persegi panjang yaitu sisi-sisinya dijumlahkan untuk sisi AB, BC, CD, dan DA. Dijumlahkan sehingga menghasilkan 2 kali panjang tambah lebar. Untuk luas persegi panjangnya panjang kali lebar. Nah, ada contoh soal bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Apakah ada yang sudah? Saya sudah, Bu. Ya, berapa hasilnya? Luas lapangan sepak bola yaitu 1.500 meter kuadrat. Ya, benar ya. Untuk luasnya panjang dikali lebar, panjangnya itu 50 meter dan lebarnya 30 meter sehingga menghasilkan 1.500 meter kuadrat. Nah, untuk soal kedua ini bisa dikerjakan. Apakah ada yang sudah? Saya, Bu. Ya, berapa hasilnya, Mbak? Punyanya keramik yaitu 300 buah keramik. Ya, betul ya. Luas ruangan kita mencari dulu luas ruangannya, panjang kali lebar, terus satuannya dirubah menjadi cm, 800 cm dikali 600 cm sehingga menghasilkan 480 cm. 480.000 cm kuadrat. Terus selanjutnya mencari luas satu buah keramiknya. Keramiknya sisi kali sisi 40 cm dikali 40 cm sehingga menghasilkan 1.600 cm kuadrat. Lalu menghitung banyak keramik itu, luas ruangan dibagi luas satu buah keramik hingga menghasilkan 300 buah keramik. Selanjutnya, jajar genjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya adalah makanan wajib. Nah, ada yang masih ingat sifat-sifat jajar genjang? Saya Ya, sifat-sifat jajar genjang itu yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ya, sudah benar ya. Sifat-sifat jajaran genjang yaitu sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, AB sama dengan DC, dan AB sejajar dengan BC, AD sama dengan BC, dan AD sejajar dengan BC. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut C, sudut B sama besar dengan sudut C. Sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Jumlah semua sudutnya 360 derajat. Diagonal-diagonalnya membagi jajaran genjang menjadi 2 sama besar. Kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan saling membagi 2 sama panjang.
Untuk selanjutnya, ada yang masih ingat rumus keliling dan luas jajar genjang? Saya Bu, untuk luas jajar genjang rumusnya yaitu alas kali tinggi, dan untuk rumus keliling jajar genjang yaitu jumlah sisi. Ya, untuk rumus keliling jajar genjang, untuk 2 dikali A tambah B, A itu sisi bawah, semua sisi ditambah. Untuk luas jajar genjang, luas alas kali tinggi. Selanjutnya ini ada contoh soal. Pada gambar tersebut terdapat bangun jajar genjang PQRS. Nah, tentukan keliling dan luas jajar genjangnya. Bisa dikerjakan dulu ya. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Sudah Bu. Untuk jawaban yang A yaitu kelilingnya 40 cm dan untuk luas jajar genjangnya yaitu 72 cm persegi. Ya, benar ya. Keliling bangun jajar genjang PQRS 2 dikali 12 ditambah 8 cm sehingga menghasilkan kelilingnya 40 cm. Untuk luasnya alas dikali tinggi 12 dikali 6 cm sama dengan 72 cm kuadrat. Jadi luas bangun jajar genjang PQRS adalah 72 cm kuadrat. Untuk belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat dapat dibangun dari 2 buah segitiga sama kaki identik yang simetri pada alas-alasnya. Contohnya yaitu ketupat. Ada yang masih ingat sifat-sifatnya? Saya Bu. Ya, apa itu? Keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. Kedua diagonalnya berpotong tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Ya, sifat-sifat belah ketupat, keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Dan AB sejajar dengan DC, BC sejajar dengan AD. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. AD sama dengan DD, dan AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sekarang ada yang masih ingat rumus keliling dan luas belah ketupat? Saya Bu. Ya. Untuk keliling belah ketupat 4 kalikan S, sisi-sisinya jumlahkan. Luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, rumus keliling belah ketupat, sisi-sisinya dijumlahkan. Untuk luas belah ketupatnya setengah dikali diagonal 1 diagonal 2. Diagonal satunya itu AC, diagonal 2-nya itu BD. Nah, sekarang ada contoh soal untuk belah ketupat bisa dikerjakan ya. Apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Saya sudah Bu. Ya, berapa? Silahkan. Untuk luas hasilnya 96 cm kuadrat, untuk keliling 40 cm. Ya, untuk mencari luas tinggal menggunakan rumus setengah dikali
diagonal 1 dikali diagonal 2, diagonal 1-nya 12 cm, diagonal 2-nya 16 cm, sehingga menghasilkan 96 cm kuadrat. Untuk kelilingnya 4 dikali sisi. 4 dikali 10 sama dengan 40 cm kuadrat. Nah, kalian bisa mengerjakan contoh masalah ini ya bersama teman kelompoknya di WhatsApp group. Nanti Ibu share di WhatsApp group. Nanti setelah diskusi kalian bisa presentasikan di Zoom ini ya. Baik, Bu. Nah, untuk kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan di sini ya. Sudah, Bu, izin share screen. Baik. Sebentar, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nomor 1, diketahui pembuatan pagar di sekeliling halaman rumah berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya yaitu 30 dan lebarnya 20 meter. Ditanya keliling halaman rumah. Jawabannya itu keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 30 tambah 20 sama dengan 2 kali 50. Jadi kelilingnya yaitu 100 meter. Dan untuk biayanya sama dengan 100 kali Rp kali 50.000. Sama dengan 5 juta rupiah. Jadi biaya untuk pembuatan pagar tersebut yaitu 5 juta rupiah. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, Baik, Bu, izin share screen. ya. Untuk contoh masalah kedua, diketahui layang-layang dengan panjang salah satu diagonalnya 16 cm, kemudian luasnya 192 cm. Diagonal satunya itu 16 cm, untuk luasnya 192 cm. Ditanya panjang diagonal yang lain, dijawab
luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk luasnya 192 sama dengan setengah dikali 16 kali diagonal 2. Kemudian 192 sama dengan 8 dikali diagonal 2. Diagonal 2 sama dengan 192 dibagi 8, hasilnya 24 cm. Jadi panjang diagonal yang lain adalah 24 cm. Seperti itu, Bu. Ya, baik, sudah benar ya. Baik, Bu. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Belum ada, Bu. Baik. Ada yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, bisa Mbak Dinda. Kesimpulannya, kita bisa menemukan sifat-sifat persegi panjang, yaitu memiliki dua sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, tiap sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Untuk rumus keliling dan luas persegi panjang, kelilingnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar, untuk lebarnya panjang kali lebar. Kemudian sifat-sifat sejar genjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Jumlah semua sudutnya 360 derajat. Untuk rumus keliling dan luas sejar genjang yaitu kelilingnya jumlah semua sisinya, untuk luasnya alas kali tinggi. Dan terakhir sifat-sifat belah ketupat yaitu keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Untuk rumus keliling dan luas belah ketupat, kelilingnya panjang kali sisi, untuk luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Seperti itu, Bu. Ya, sudah benar ya. Ada persegi panjang, kita mempelajari hari ini mempelajari persegi panjang, jajaran genjang, dan belah ketupat. Untuk sifat-sifat persegi panjang yaitu memiliki dua buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, tiap-tiap sudutnya sama besar yaitu 90 derajat, diagonal-diagonalnya sama panjang, diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan bagi 2 sama panjang. Untuk rumus keliling dan luas persegi panjang yaitu untuk kelilingnya 2 dikali panjang tambah lebar, untuk luasnya panjang kali lebar. Jajaran genjang, sifat-sifatnya ada sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat, jumlah semua sudutnya 360 derajat, diagonal-diagonalnya membagi jajaran genjang menjadi 2 sama besar. Untuk rumus keliling dan luas jajaran genjang yaitu keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B atau menjumlahkan sisi-sisinya. Untuk luasnya di alas kali tinggi. Untuk belah ketupat, sifat-sifatnya ada keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Rumus keliling dan luas belah ketupat yaitu kelilingnya 4 dikali sisi,
luasnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sampai sini sudah paham semua? Insya Allah sudah, Bu. Baik. Ibu akan memberikan pekerjaan rumah kalian ya. Kerjakan buku LKS halaman 50, nomor 1 sampai 5 ya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua yang masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.